Kesempatan berikut saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Ketua Bawaslu. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, adik-adikku sekalian, selamat pagi. Pagi. Ya, salam kenal untuk kita semua. Ya, Bu. Ya, saya ini nama Ernesta Katana, biasa dipanggil Erni. Ya, saya jadi Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur di Agustus 2023 kemarin. Masa kerja sampai nanti di 2028, jadi 5 tahun. Setiap 5 tahun. Adik-adik sekalian, semangatkah kita? Semangat. Oke. Sebagai generasi muda, anak-anak muda, itu kami berharap bahwa adik-adikku sekalian itu punya kepedulian ya terhadap bagaimana demokrasi kita di Indonesia, bagaimana demokrasi kita di NTT, dan bagaimana demokrasi kita di Flores Timur. Ya, anak-anak Boreng harus menjadi generasi yang peduli. Tidak boleh menjadi generasi yang apatis. Sudah pemilu itu urusannya partai, pemilu itu urusannya orang besar. Tidak. Dari kalian-kalian nanti inilah yang kemudian akan menggantikan kami ini, menggantikan Bapak Kepala Sekolah, menggantikan saya, menggantikan Bupati, menggantikan Gubernur, ya, dari kalian-kalian ini, dari Boreng. Ya. Karena itu mulai dari sekarang adik-adik harus punya peduli terhadap demokrasi. Ya. Nah, bagaimana demokrasi itu bisa terlaksana? Saya akan mulai dengan bagaimana itu pemilu. Ada yang tahu apa itu pemilu? Pemilihan umum. Kita pilih siapa saja di pemilu? Kita pilih siapa saja? Ya, DPR RI, daerah. Oke. Iya, jadi kita pilih presiden. Kemudian kita pilih DPR RI. Kita pilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian kita pilih DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Gitu ya. Apakah adik-adik sudah terdaftar sebagai pemilih? Sudah. Semua yang ada di ruangan ini? Iya. Ya. Ada yang belum? Belum. Sudah 17 tahun? Kalau yang 16 tahun memang belum boleh terdaftar. Di syaratnya itu 17 tahun atau sudah pernah kawin. Itu persyaratannya, ya. Ada yang sudah pernah memilih sebelumnya? Belum. Oke. Jadi adik-adik terkategori pemilih pemula ya, atau pemilih baru. Iya. Adik-adikku sekalian, pemilu itu harus dilaksanakan ya di Undang-Undang Dasar. Itu kemudian menjelaskan soal pemilu. Ya. Pemilu itu dilaksanakan oleh sebuah komisi yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Dan kemudian harus diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Gitu ya. Nah, sekarang adik-adikku sekalian, apa itu pemilu? Ya. Kenapa kita harus buat pemilu? Mestinya tidak usah toh. Presiden itu cukup ditunjuk saja, atau gubernur cukup ditunjuk saja, DPR cukup ditunjuk saja, kan selesai. Kita tidak kasih keluar uang banyak untuk biaya pemilu. Ya, pemilu adik-adikku sekalian itu sarana, ya, tempat atau wadah penyaluran kedaulatan rakyat. Jadi hak masyarakat untuk menentukan siapa presidennya, untuk menentukan siapa yang mewakili dia di DPD, di DPR RI, di DPR Provinsi, DPR Kabupaten, itu hanya bisa terlaksana melalui pemilu. Dan untuk menjamin hak masyarakat itu, maka pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya,
Jadi dia adalah sarana, adalah tempat untuk masyarakat menentukan pilihannya sendiri. Kalau itu dipilih oleh satu orang atau oleh badan, maka hanya orang itu yang punya hak untuk menentukan siapa presiden kita. Tapi kalau pemilu, maka semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia punya hak yang sama untuk menentukan berdasarkan pilihan hati nuraninya. Begitu, ya. Adik-adik tahu kita sekarang ada berapa calon presiden? 3. Oke, nomor urut 1 siapa? Anies. Dengan? Caimin. Yang nomor 2 siapa? Prabowo Gibran. Ya, nomor urut 3? Ganjar. Amten. Iya, adik-adikku, berarti anak-anak SMK Negeri Ilaboreng sudah hebat berkaitan dengan pemilu, ya. Saya tidak tanya kalian pilih siapa, ya, karena saya tidak boleh tanya. Nanti adik-adik ke TPS pada tanggal 14 Februari lusa, baru kemudian adik-adik menentukan pilihan berdasarkan apa? Hati nurani. Gitu ya, berdasarkan hati nurani. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, saya tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh memaksa, tidak boleh menyuruh adik-adik untuk pilih calon tertentu. Tidak boleh. Karena itu hak politik dari semua warga. Kalian bebas menentukan pilihan. Tidak ada yang memaksa. Ya, pilih berdasarkan hati nurani, ya. Adik-adik pernah ikut kampanye tidak beberapa waktu yang lalu ini? Ikut toh? Tidak apa-apa, kalian punya hak untuk ikut. Supaya dari kampanye itu adik-adik bisa tahu, oh ya, saya harus pilih siapa yang bagus programnya, siapa yang bagus visi misinya. Begitu ya? Ya. Lalu yang berikut adik-adikku sekalian, yang saya mau inginkan adalah adik-adik sebagai pemilih pemula, ya, ini generasi muda yang tadi saya bilang akan menggantikan kami, tanamkan dalam hati kalian, ya, dalam pikiran kalian, dalam komitmen kalian, bahwa kalian adalah pemilih-pemilih yang punya integritas. Apa itu integritas? Secara contoh konkretnya bahwa kalian adalah pemilih-pemilih yang tidak bisa dibeli. Toh? Sekarang ini kan sudah banyak yang datang tuh. Ada yang datang, ya kasih uang 50, kasih uang 100. Begitu. Ya. Adik-adik jangan lihat uang 50, oh ya saya bisa makan bakso nih uang 50 nih. Tapi kamu tahu tidak bahwa dengan uang 50 itu adik-adik sedang menggadaikan hak pilih kalian yang sungguh berarti untuk memilih orang yang hanya mau beli kalian dengan 50.000. Padahal apa adik-adikku sekalian? Kalian punya suara satu. Ya, kamu jangan menganggap dia Ilaboreng ini tidak ada artinya. Tidak. Kalian punya suara satu dari Ilaboreng ini, dari SMK Negeri ini, itu menentukan siapa presiden kita. Karena apa? Karena suara kalian itu yang dihitung kemudian untuk, oh siapa yang suara terbanyak ini, yang kemudian jadi presiden. Oke. Dari suara kalian ini kemudian menentukan, oh siapa partai yang dapat kursi di DPR RI. Nah ketika dia sudah dapat kursi, siapa calon yang duduk di situ. Demikian pun di provinsi, demikian pun di kabupaten kita. Dari suara kalian itu menentukan siapa yang duduk di DPR kabupaten kita. Ya, saya mau itu. Saya mau sebagai generasi muda, adik-adik harus tanamkan mulai dari sekarang. Karena kalian pemilih-pemilih yang baru pertama ikut pemilu, itu tidak boleh menggadaikan kalian punya hak konstitusi, hak politik kalian yang sungguh berarti itu hanya dengan uang 50.000, hanya uang dengan uang 100. Ketika mereka sudah kasih kamu uang 50.000, kasih kalian uang 100, putus sudah kalian hubungan dengan mereka.
Padahal sesuai dengan aturan, selama 5 tahun mereka menjadi anggota DPR, mereka menjadi presiden, wajib hukumnya untuk mereka perhatikan kalian. Tapi karena mereka sudah pikir, kemarin di pemilu kan saya sudah bayar mereka 50.000. Bisa tidak adik-adik di SMK negeri ini menjadi pemilih yang berdaulat, menjadi pemilih yang punya integritas? Bisa tidak? Nah, karena itu kalau ada yang datang ke rumah, kemudian rayu adik-adik bilang, nanti saya calon, ini saya kasih kamu uang 50.000 untuk pilih saya ke TPS. Yang adik-adik lakukan adalah rekam, foto, lalu kemudian lapor ke pengawas kami di desa atau di kecamatan. Karena apa adik-adik? Itu sudah terkategori politik uang. Ya. Di politik uang itu tidak boleh menjanjikan uang, barang, jasa untuk kemudian mempengaruhi kalian memilih atau tidak memilih calon tertentu. Itu pidana adik-adikku sekalian. Kalau ada siswa SMK negeri Ileboleng yang punya bukti, yang berani laporkan kalau ada calon yang datang, rayu kalian dengan uang, kalian laporkan, sangat luar biasa. Kalian menjadi generasi-generasi masa depan yang akan menciptakan demokrasi di Flores Timur, di NTT, di Indonesia itu menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Ya, karena sekarang ini adik-adikku sekalian, mindset masyarakat kita bahwa ya pemilu sama dengan uang. Kau jadi calon, kau harus banyak uang sehingga kau bayar kami. Seperti itu yang sekarang terjadi. Nah, itu yang tidak boleh. Itu keliru, itu salah, itu pidana, pikiran-pikiran begitu. Nah, karena itu saya mau kalian yang masih berpikiran murni, yang masih berpikiran suci, bersama-sama dengan kami untuk kita lawan itu politik uang.